Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenankan saya Bambang Supriyono, guru di SMK Negeri 1 Gunturan Kabupaten Blora, akan share salah satu job saya sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora dengan melaksanakan pendampingan individu kedua di SD Negeri 3 Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dengan CGP Bapak Pujiono. Ini dokumentasi waktu pendampingan individu kedua di SDN 3 Ngumbul, Todanan, Kabupaten Blora. Bapak Pujiono mempresentasikan visi dan prakasa perubahan, kemudian Bapak Kepala Sekolah, kemudian GTK di SD 3 Ngumbul antusias mengikuti jalannya diskusi tersebut. Selengkapnya kita di slide berikutnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu kedua dengan tema pendampingan adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Durasi waktunya 4x45 menit. Nah, kemudian fokus dari pendampingan itu yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua adalah diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Kemudian yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan ke kepala sekolah, warga sekolah atau GTK yang lain dengan PP, saya sebagai moderatornya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario dari pendampingan individu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagian awal, kemudian bagian inti, bagian akhir, dan tahap pasca pelaksanaan yaitu bagian laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan meliputi jadwal dari BPGP Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah yang interval waktunya sudah ditentukan dari sana. Kemudian yang kedua adalah surat perintah tugas dari cabang dinas pendidikan wilayah 4 karena saya bernaung di sana di cabang dinas wilayah 4. Kemudian deal kesepakatan antara CGP dengan PP. Kemudian yang keempat adalah penyusunan instrumen pendampingan individu dalam hal ini yang disusun oleh PP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagai bahan yang dibutuhkan dalam pendampingan individu kedua ini, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu. Ini sudah diterima PP saat pembekalan menjadi PP. Kemudian yang kedua adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Yang ketiga adalah jurnal pendampingan, daftar hadir, rencana pendampingan. Dan yang keempat adalah rumusan visi sekolah yang akan dikupas dalam diskusi dengan moderator PP dan pemimpin diskusinya adalah CGP. Kemudian yang kelima adalah hasil pemetaan CGP dari Lokakarya 1 terkait dengan komunitas praktisi. Yang keenam adalah isian lembar kerja penugasan untuk Lokakarya kedua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan dengan durasi waktu 10 menit, pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari CGP, dalam hal ini Pak Pujiono. Kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan. PP memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Ini sudah saya diberikan PP saat pendampingan individu ini sudah di-share instrumen pendampingannya. Kemudian PP memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah disiapkan oleh CGP. Yang keempat, pengajar praktek menanyakan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Pembelajaran daring
dan menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu satu ini. Kemudian capaian selama 1 bulan dan berdasarkan hasil pemantauan pembelajaran daring. Dan yang kelima adalah mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kedua, bagian inti pendampingan, durasi waktunya adalah 160 menit. Yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Melakukan diskusi dengan CGP terkait lingkungan belajar di sekolah dengan memberikan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat dan rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani. Kemudian apa bentuk dukungan yang mereka berikan. Yang ketiga adalah apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalani program pendidikan guru penggerak. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Apa rencana Bapak Ibu ke depan sehingga kegiatan pembelajaran pendidikan guru penggerak ini dapat berjalan dengan maksimal. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Yang kedua, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Melakukan diskusi dengan CGP terkait perubahan apa saja yang dirasakan setelah mempelajari modul tersebut. Apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 1.1 dan 1.2, 1.3? Apakah yang Bapak Ibu pelajari sudah diimplementasikan di kelas? Nah, berikan contohnya. Kemudian, apakah terjadi perubahan terhadap murid di kelas? Dan bagaimana tanggapan atau respon dari murid terhadap perubahan yang dilakukan? Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerapkan modul yang sudah dipelajari? Apa yang sudah baik dan apa yang diperbaiki ke depannya? Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, rencana untuk merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. CGP melihat hasil dari pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1. Kemudian berdiskusi dengan PP dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi? Nah, apa tantangan selama menerapkan komunitas praktisi di sekolah? Bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Nah, apa saja yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Nah, setelah 3 pertanyaan itu tersebut terjawab, kemudian ada pertanyaan lanjutan. Yang pertama adalah strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk segera merintis komunitas praktisi. Dan yang kedua adalah apa rencana yang Anda lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi. Ini jika sudah memulai komunitas praktisi untuk pengembangan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah komunikasi dengan visi dan prakasa perubahan. Melakukan diskusi ini PP sebagai moderator, saya sebagai moderator, dan CGP sebagai pemandu diskusi. Dengan peserta adalah Bapak Kepala Sekolah, GTK-GTK yang lain. Kemudian dalam proses diskusi itu, CGP membuka diskusi dengan menyampaikan tujuan diskusi kepada peserta diskusi yang terdiri dari Bapak Kepala Sekolah, GTK, dan tenaga yang lainnya. Kemudian dalam pembukaan itu CGP membacakan puisi karya Insinyur Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia untuk mematik semangat dalam penerapan visi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Kemudian dalam diskusi CGP mengajak untuk membahas dan menganalisa visi sekolah. Nah, apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai murid? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan sebagai pembeda antara murid satu dengan murid sekolah yang lainnya? Ajaklah peserta diskusi untuk mengisi berbagai kalimat rumpang yang sudah disiapkan dalam modul 1.3. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, kalimat rumpang ini sudah disiapkan di modul 1.3 sebagai jembatan kita dan peserta diskusi dalam menentukan visi-visi sekolah. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang titik-titik. Kemudian yang kedua adalah kita percaya bahwa murid kita adalah titik-titik. 3, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kemudian yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik.
Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik, dan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Kalimat numpang ini sebagai pengantar untuk kita menentukan koreksi terhadap visi sekolah kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid ini dapat dilihat dari slogan. Apakah hanya sekedar slogan ataupun sudah terdeskripsi lebih baik. Kemudian jika visi sekolah berpihak kepada murid, melakukan identifikasi dengan program-program sekolah. Kemudian jika visi sekolah belum berpihak kepada murid, maka ajaklah warga sekolah merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Setelah dirumuskan dalam diskusi tersebut, kemudian dilaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Pak PP sebagai pertimbangan untuk mewujudkan visi sekolah di kemudian hari. Kemudian PP memberikan penguatan di akhir diskusi. Semua hasil diskusi dicatat dan didokumentasikan oleh CGP. Hasil laporannya diserahkan kepada Kepala Sekolah dan kemudian pengajar praktek. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bahwa tugas CGP di sini adalah menyampaikan visi dan prakarsa perubahan sesuai dengan hasil musyawarah. Tentang keputusan diterima apa tidak untuk perubahan selanjutnya adalah tergantung dari rapat pleno penentuan visi sekolah tersebut. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan durasi waktunya 10 menit yaitu melakukan refleksi. Yang pertama adalah apa hal yang menarik Bapak Ibu yang didapat dalam proses pendampingan ini. Terus kemudian apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik. Kemudian mengingatkan CGP untuk menyebarkan dan mengumpulkan dan menginput survei yang diambil dari kepala sekolah, guru, dan juga siswa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, kuesioner yang harus diisi atas umpan balik itu respondennya terdiri dari bapak kepala sekolah, kemudian rekan guru ada 5, kemudian perwakilan murid juga ada 5. Nah, CGP mengisi lembar asesmen mandiri. Terus kemudian CGP merefleksi terkait dengan atas respon yang diberikan oleh rekan sejawat, kepala sekolah, dan murid. Terus kemudian PP memotivasi untuk tetap mencoba praktek-praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika ada hal yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka PP bertugas untuk mencatat di dalam jurnal komunikasi di LMS-nya pengajar praktek. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan adalah penilaian dan pelaporan. Umpan balik dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan murid harus diisi. Kemudian mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan. Pada intinya, laporan itu ada 2 versi. Yang pertama adalah versi online, yang kedua adalah versi manual. Untuk versi online, yang pertama adalah mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya, yang semua dikerjakan online di LMS. Kemudian versi manualnya mengisi daftar hadir pendampingan dan bukti kehadiran pendampingan serta dokumentasi pendampingan, yang semua dicetak dan dikumpulkan saat penyamaan persepsi pada lokakarya berikutnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, inilah antusias dari peserta diskusi yang dipimpin oleh Bapak Puji dari SDN 3 Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Ini suasana diskusinya gayeng begitu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kemudian Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, kemudian SMK Negeri 1 Gunturan tempat saya bernaung, terus kemudian SDN 3 Ngumbul, Kecamatan Todanan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, demikian yang dapat saya share dan saya sampaikan. Ingat bahwa dari guru penggerak harus dimulai dari tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan. Salahilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.